Perkenalkan, nama saya Novita Stiani, NPM 1811060462, mahasiswa pendidikan biologi kelas G Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini, saya akan membuat sebuah produk yang berkaitan dengan pemanfaatan bioteknologi dalam bidang pangan, yaitu pada proses pembuatan tape ketan. Sebelumnya, perlu kita tahu, apa itu bioteknologi? Bioteknologi ialah suatu cabang ilmu yang mempelajari tentang pemanfaatan makhluk hidup berupa organisme atau mikroorganisme untuk menghasilkan sebuah produk atau jasa untuk kepentingan manusia. Teknologi sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada bioteknologi konvensional atau bioteknologi tradisional karena masih menggunakan peralatan yang sederhana. Dan yang kedua ada bioteknologi modern, di mana di sini sudah menggunakan alat-alat untuk penelitian. Baiklah, langsung saja kita ke tahap dan proses pembuatan tape. Baiklah, untuk langkah yang pertama, ketan kita cuci terlebih dahulu. Setelah ketan dicuci, lalu ketan direndam terlebih dahulu. Setelah direndam selama 12 jam, lalu ketan kita tiriskan ke dalam wadah. Setelah ketan ditiriskan, lalu dikukus terlebih dahulu hingga setengah matang. Pengukusan ketan bertujuan untuk membunuh bakteri-bakteri kontaminan. Setelah ketan setengah matang, lalu ketan diangkat terlebih dahulu. Kemudian ketan dicuci hingga hilang lendir-lendir yang masih menempel pada ketan tersebut. Setelah itu ketan dikukus kembali hingga benar-benar matang. Setelah ketan matang, lalu ketan dipindahkan ke dalam tampah dan dibiarkan dingin. Setelah ketan dingin, lalu ketan diberikan ragi. Pemberian ragi dilakukan pada keadaan ketan yang dingin. Karena apa? Karena supaya kerja ragi berjalan dengan optimal. Sebab jika ragi diberikan kepada ketan yang masih panas, maka mikroorganisme yang terkandung di dalam ragi seperti Aspergillus dan Saccharomyces cerevisiae maka akan mati. Setelah ketan diberikan ragi secara merata, lalu ketan dipindahkan ke dalam wadah yang tertutup. Tujuan dari penggunaan wadah yang tertutup ialah agar suasananya menjadi anaerob, karena proses fermentasi akan terjadi atau berlangsung jika suasananya anaerob atau tanpa oksigen. Setelah itu, tutup ketan tersebut dan tunggu hingga 2-3 hari kemudian. Keadaan tape setelah terjadi fermentasi, dia berubah menjadi sedikit lembek. Hal ini terjadi karena ketan yang telah matang mengalami hidrolisis oleh mikroorganisme dengan bantuan enzim karbohidrase di dalam ragi. Pada saat selain pada tekstur, ada juga perubahan yang terjadi pada tape tersebut, yaitu pada rasa. Di mana di sini karbohidrat dipecah menjadi glukosa oleh bantuan ragi tersebut, di mana pati dihidrolisis oleh mikroorganisme menjadi glukosa. Semakin banyak glukosa yang dihasilkan, maka rasa yang ada pada tape maka akan semakin manis.
Pada saat perubahan tersebut, dibutuhkan mikroorganisme seperti Amylomyces rausi yang akan merombak pati amylopektin menjadi gula. Selanjutnya akan diteruskan oleh Saccharomyces cerevisiae yang akan mengubah gula menjadi alkohol. Selain itu, terdapat juga bantuan dari mikroorganisme Hansen-Wann yang memberikan aroma pada tape tersebut. Pembuatan tape ini tidak terlepas dari proses fermentasi, di mana kita tahu fermentasi ialah proses penghasilan energi utama dalam berbagai mikroorganisme yang hidup pada keadaan anaerob. Sekian penjelasan saya mengenai proses pembuatan tape, di mana tape sendiri merupakan hasil dari pemanfaatan bioteknologi dalam bidang pangan. Baiklah, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika banyak kesalahan pada penjelasan saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.